Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya di kediaman keluarga Guntoro. Kalia masuk ke dalam ruangan dan mendapati Joseph sedang bermain dengan anak Jessica. Jessica membawakan kue untuk Joseph dan anaknya Tommy. Melihat ada Kalia, Joseph berkata, "Sekarang sedang ada tamu di rumah. Bagaimana kalau minta kakak ipar datang menjemputmu untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari?" Kalia bertanya, "Kenapa aku harus pergi jika ada tamu di rumah?" Pada saat itu, Jessica menghampiri Kalia. Ia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. "Halo, namaku Jessica. Aku juga kakak ipar Joseph. Maaf sudah mengganggu." Mengetahui jika orang itu adalah Jessica, tatapan Kalia pun berubah tajam. Ternyata di hati Joseph, aku selalu menjadi pengganti Jessica. Batin Kalia bergejolak. Ia kemudian menangis dan berteriak, "Aku tidak mau pergi. Ini adalah rumahku. Seharusnya mereka yang pergi." Ia lalu meninggalkan mereka. Jessica menoleh ke arah Joseph. "Joseph, ini semua salahku. Aku tidak seharusnya datang kemari." Joseph menanggapi santai. "Aku terlalu memanjakannya belakangan ini. Biarkan saja jika dia suka membuat onar." Beberapa saat kemudian, Jessica datang ke kamar Kalia. Ia berkata kepada Kalia, "Meskipun aku pernah berhubungan dengan Joseph selama 10 tahun, dan aku merupakan wanita pertamanya, tapi aku sangat berterima kasih karena kau bisa menggantikanku untuk menemaninya." Mendengar perkataan Jessica, Kalia pun semakin menangis. Ia tidak mau mendengar apapun yang dikatakan oleh Jessica. "Jangan-jangan aku hanyalah seorang pengganti di hati semua orang? Keluarlah, cepat keluar." Jessica tersenyum sinis. "Berhubung aku telah kembali, apakah kau tidak malu tetap berada di sisi Joseph? Jika kau ingin merebut Joseph, itu hanyalah mimpi." Kalia yang sudah tidak tahan berbalik. "Aku akan pergi untuk memastikannya dengan jelas pada Joseph." Setelah itu, ia bergegas keluar dari kamar. Saat mereka berjalan menuruni tangga, Jessica dengan sengaja mendorong punggung Kalia, sehingga Kalia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai. Jessica pun pura-pura panik. "Nona Kalia, kau baik-baik saja?" Pada saat itu, Joseph juga datang. Bukannya langsung menolong, ia malah mengatakan jika Kalia sengat ceroboh. Saat pelayan mendekat, ia langsung syok dan berteriak panik. Dia mengeluarkan banyak darah. Joseph segera menyuruh pelayan untuk segera memanggil ambulans. Beberapa saat kemudian, berpindah di rumah sakit Citra keluarga. Lor sedang memaki Joseph dengan marah. "Kenapa Kalia tiba-tiba bisa jatuh dari tangga? Apakah ini caramu merawat dia?" Joseph beralasan, "Jessica dan Tommy datang hari ini, jadi ada banyak orang di rumah. Aku tidak bisa memperhatikannya untuk sesaat." Mendengar itu, membuat Lor semakin marah dan mencengkram leher Joseph. "Dasar tidak tahu malu. Berhubungan dengan kakak iparmu itu adalah urusanmu. Tapi aku tidak akan memaafkanmu jika kau mengabaikan Kalia." Tepat pada saat itu, dokter telah keluar dari ruangan pasien. "Siapa anggota keluarga Kalia?" tanya dokter kepada mereka. Aku adalah adiknya," sahut Lor buru-buru menanggapi. Dokter menghela nafas. Pasien telah melewati masa kritis, tapi bayinya tidak terselamatkan. "Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin." Setelah dokter meninggalkan ruangan, Lor masuk dan duduk di samping Kalia. Tampak Lor sangat sedih melihat keadaan sahabatnya itu. "Menyerahkanmu kepada pria bajingan seperti Joseph adalah hal terbodoh yang pernah kulakukan," kata Lor dalam hati sembari menggenggam tangan Kalia. Lor sangat kecewa pada keputusannya, sehingga Kalia mengalami keguguran. Oke, lanjut. Cerita kemudian berpindah di kediaman keluarga Tirta di ibu kota. Di dalam ruangan, Richard Tirta berkata, "Aku dengar kau pergi menemui kakakmu beberapa waktu lalu." Arsen menanggapi, "Ayah, mungkin kita sudah salah paham. Kak Levon tidak pernah menyetujui kontrak 3 tahun itu. Dia tidak berencana untuk kembali." Mendengar itu, Richard Tirta berkata kepada pengawalnya, "Pengawal, cepat kirim orang pergi ke kota Ambo untuk menangkap tuan muda dan bawa dia kembali ke sini. Jika tidak bisa, kau juga tidak boleh kembali." Pelayan itu menimpali, "Baik,
saya pasti akan membawa tuan muda kembali. Kembali di rumah sakit, dokter berkata kepada Lor, kami menemukan bahwa gelombang otaknya tidak teratur, sehingga dia terus tertidur dan belum sadarkan diri. Jika ini terus berlanjut, otaknya akan mati. Mendengar perkataan dokter, membuat Lor semakin bersedih dan menangis histeris. Ia menggoyang-goyangkan tubuh Kalia agar ia segera sadar. Kalia, bangunlah. Aku sedang menunggumu. Kakak dan Anton juga sedang menunggumu. Kau jangan menyerah. Lord memeluk tubuh Kalia sambil menangis. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Kita pernah bilang mau hidup dan mati bersama. Apakah kau mau meninggalkanku untuk kedua kalinya? Tepat pada saat itu, Kalia tiba-tiba tersadar dan menegur Lor. Kau berisik sekali, Rara. Mendengar Kalia sudah sadar, Lor langsung bertanya. Kau memanggilku Rara? Kalia, ingatanmu sudah pulih? Kalia tersenyum. Aku Kalia, selalu menjalani hidup dengan baik dan suci, tapi malah merasakan penderitaan seperti ini. Aku benar-benar ingin balas dendam. Saat itu, Joseph tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Melihat Kalia sudah sadar, ia berkata, Kalia, akhirnya kau bangun. Ini semua salahku. Aku pasti akan menebusnya untukmu nanti. Kalia menoleh. Kau sudah datang. Apakah kau punya rokok? Kalia kemudian menyalakan rokok yang diberikan oleh Joseph. Melihat Kalia merokok, Joseph menegur. Kalia, tidak baik bagi wanita untuk merokok. Seketika itu, Kalia langsung menancapkan ujung rokoknya ke tangan Joseph. Joseph terbelalak kesakitan. Apa yang sedang kau lakukan? Kalia tidak menjawab. Ia mengambil vas bunga dan melemparnya ke wajah Joseph. Sebuah kepala yang bagus, tapi sayangnya penuh dengan rumput. Lebih baik dihancurkan saja. Joseph tampak memegangi kepalanya dengan marah. Kalia, apakah kau sedang balas dendam padaku? Kalia tersenyum sinis melihatnya. Joseph, kau berhutang 1 nyawa padaku. Jika aku melepaskanmu begitu saja, bagaimana aku bisa pergi menemui bayiku yang malang? Setelah mendengar itu, Joseph pergi meninggalkan ruangan. Kalia, ini bukan salahmu. Jagalah tubuhmu dengan baik dulu. Kemudian kita pergi balas dendam pada Joseph dan orang-orang yang pernah menyakitimu. Ucap Lord memberi saran. Kalia menoleh, senyum sinis muncul di ujung bibirnya. Rara, aku ingin menyelesaikan sendiri masalahku selanjutnya. Kau akan tahu hasilnya setelah 1 minggu nanti. Cerita kemudian berpindah pada 1 minggu kemudian. Terlihat Jessica sedang memarahi seorang pelayan. Pelayan itu yang dimarahi berkata, Nona Jessica, saya sudah mencari ke semua tempat, tapi tetap tidak menemukan Tommy. Dalam kemarahannya, Jessica mengatakan, memangnya Tommy bisa pergi kemana di tempat sekecil ini? Kalian pasti tidak mencarinya dengan sungguh-sungguh. Joseph ikut membentak pelayan tersebut. Apakah seorang manusia bisa hilang tertiup angin? Namun tepat pada saat itu, langkah kaki berjalan masuk ke dalam ruangan. Ia adalah Kalia dengan penampilan barunya setelah ingatannya kembali. Ia tertawa melihat keributan mereka. Joseph menoleh untuk mendapati Kalia datang ke tempatnya. Kalia, apakah ingatanmu sudah pulih? Tanya Joseph agak panik. Namun tanpa basa-basi, Kalia langsung menampar wajah Joseph. Panggil aku Nona Kalia. Jessica yang masih berada di tempat itu berkata, aku benar-benar minta maaf. Joseph tidak menjemputmu saat keluar dari rumah sakit karena Tommy menghilang. Jangan salahkan dia, lampiaskan saja amarahmu padaku. Kalia langsung duduk, menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Ekspresinya tampak acuh. Aku yang menyembunyikan Tommy. Mendengar pengakuan Kalia, Joseph berkata, aku tahu, aku memang bersalah atas masalah ini. Aku minta maaf, kau bisa menghukumku dengan cara apapun. Tapi anak itu tidak bersalah, kau lepaskan dia ya. Kalia hanya tersenyum. Memohonlah padaku. Namun, tidak masalah jika kalian tidak mau. Lagi pula, bom ini akan meledak dalam 3 jam. Mendengar itu, Jessica langsung menghampiri Joseph dengan panik. Joseph, cepatlah memohon pada Nona Kalia agar dia melepaskan Tommy. Joseph menatap Kalia. Kalia, anak itu tidak bersalah. Jadi lepaskan dia. Kau bisa melakukan apapun padaku. Kalia memasang tatapan gelap.
Teruslah bergulingan di tangga dari lantai 2 hingga aku puas. Joseph menuruti kemauan Kalia tanpa banyak berkata. Ia langsung melompat ke arah tangga dan berguling hingga ke lantai dasar. Ia tampak sangat kesakitan setelah berguling dari tangga. Setelah merasa puas, Kalia memberitahukan lokasi Tommy. Keluar dan belok kiri 45 derajat. Ada penutup lubang got di halaman. Anak itu berada di dalam selokan. Tidak menunggu lama, Jessica langsung pergi mencari Tommy tanpa mempedulikan keadaan Joseph. Setelah Jessica pergi, Kalia tersenyum dan memperlihatkan sebuah video kepada Joseph. Lihatlah sifat asli Jessica yang kau dambakan itu. Joseph dengan wajah bengkak melihat ponsel Kalia. Dalam tayangan video, Jessica sedang tidur berdua dengan seorang pria di sebuah hotel. Aku ingin menikah dengan pewaris grup keluarga Guntoro. Hak waris milik Joseph telah dicabut. Jadi aku dan dia sudah tidak punya hubungan apapun, kata Jessica kepada selingkuhannya dalam video. Melihat tayangan video tersebut, sontak Joseph sangat terkejut tidak percaya. Tatapannya berubah kosong. Aku menganggapnya sebagai dewi, tapi tidak disangka. Ternyata dia bermain permainan kotor seperti ini dengan pria lain saat aku tidak ada. Setelah ia tersadar dari semua fakta tersebut, ia langsung menatap Kalia penuh harap. Kalia, apapun yang mau kau lakukan, aku akan mengikutimu. Kalia menghela nafas, memejamkan mata dalam-dalam. Aku merasa sangat sakit hati saat bayi di dalam rahimku menghilang. Aku benar-benar ingin kau merasakan rasa sakit yang sama. Mendengar keinginan Kalia, tanpa ragu, Joseph mengambil pisau dan menusuk ke arah dadanya. Kemudian melihat Kalia, apakah seperti ini? Namun tanpa belas kasih, Kalia menarik pisau tersebut dan kembali menancapkannya ke tubuh Joseph. Joseph pun langsung memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Bagaimana satu tusukan saja bisa cukup? Ucap Kalia kepada Joseph. Di balik tatapannya yang datar, tersimpan amarah yang sangat dalam. Setelah merasa puas, ia kemudian bersiap untuk pergi. Joseph, ingatlah, kau masih berhutang 1 nyawa padaku. Jika aku tidak bahagia, aku akan datang meminta kebahagiaan padamu kapan saja. Joseph yang masih tersungkur di lantai, tubuhnya gemetar menahan sakit, dan darah yang terus keluar dari bekas tusukan. Kalia, jika aku membayar semua hutangku padamu, bisakah kita memulai kembali dari awal? Kalia berbalik dan berjalan pergi. Tidak perlu, kau tidak pantas. Beberapa saat kemudian, berpindah di rumah sakit. Joseph telah dibawa untuk dirawat setelah insiden dengan Kalia. Stefan yang datang menemuinya dan telah mendengar cerita Joseph berkata, begitu rupanya, aku sudah lama memberitahumu bahwa Jessica bukanlah gadis yang sederhana. Joseph menimpali, aku terlalu bodoh, aku juga ingin menusuk diriku hingga mati. Bagaimana cara menebus kesalahan yang pernah kulakukan pada Kalia? Mendengar itu, Stefan melihat Joseph dengan tatapan tajam. Apakah kau masih ingin menebusnya? Apakah kau tahu siapa Kalia itu? Sudah bagus dia masih membiarkanmu untuk hidup. Wajah Joseph langsung berubah tegang. Siapa dia sebenarnya? Stefan bergumam pelan. Dia adalah mitra hidup dan mati Laura. Tentu saja merupakan salah satu anggota tim orang kejam dari divisi ke-13. Dia memiliki kecantikan yang tidak tertandingi dan sangat kejam. Joseph menatap Stefan. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia adalah anggota dari Biro Keamanan? Kalian punya kesempatan untuk bertemu, kata Stefan menanggapi. Berpindah pada malam harinya di kediaman Stefan. Stefan telah pulang dan membawakan sesuatu untuk Lor. Sayang, lihatlah apa yang kubawakan untukmu. Lor menoleh, kemudian ia bertanya, kenapa kau baru pulang selarut ini? Kau pergi kemana saja? Mendapati pertanyaan tiba-tiba istrinya, Stefan tertegun sejenak dan mengatakan, Kalia menusuk Joseph, jadi aku pergi ke rumah sakit. Setelah mendengar itu, Lor mengambil makanan yang dibawa oleh suaminya, kemudian berjalan untuk pergi ke kamarnya. Darah yang Joseph keluarkan belum cukup banyak. Pada saat itu, Stefan buru-buru mengikuti istrinya. Namun Lor berhenti dan menoleh. Apa yang ingin kau lakukan? Tanyanya dengan wajah kesal. Stefan tertawa canggung dan beralasan, aku ingin membantumu mengupas lobster Artawar. Mendengar alasan suaminya, Lord mengatakan,
Jangan kira aku tidak tahu bahwa kau ingin tidur denganku. Suaranya rendah, namun mengandung ancaman nyata. Stefan hanya bisa pasrah dengan sikap istrinya. Identitasku sebagai T sudah terbongkar selama beberapa hari. Tapi gadis ini masih tidak mau memaafkanku. Batin Stefan. Pada keesokan harinya di grup Kandara, pengawal yang telah diutus oleh Richard Tirta sudah datang menemui Stefan. Pak, saya adalah kepala pelayan, nama saya Rudi. Komandan meminta saya untuk menjemput Anda untuk pulang. Stefan bertanya, apakah kalian ingin membawaku untuk pulang? Kepala pelayan itu tersenyum. Katanya, akhir-akhir ini Anda memiliki pacar baru. Komandan bilang, kami harus membawa Anda pulang tidak peduli apapun caranya. Stefan bertanya, apakah kau sedang mengancamku? Setelah itu, ia langsung menelepon Lor. Aku ada urusan mendadak dan harus pergi ke ibu kota. Jagalah dirimu baik-baik di rumah. Aku akan kembali dalam 2 hari lagi. Setelah memberitahu sang istri, Stefan pun mengajak para pengawal itu segera untuk pergi. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di bandara ibu kota. Kebetulan saat itu, Kalia juga sedang berada di bandara dan melihat mereka. Pengawal-pengawal ini sangat gagah. Mereka pasti anggota Departemen Intelijen Militer. Kenapa mereka menculik seorang pengusaha? Setelah berpikir, Kalia melakukan panggilan. Pak Sean, Departemen Militer menculik seorang pemuda dari kota Ambo. Pergerakannya juga tidak kecil. Tolong bantu aku menyelidiki apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Stefan pun masuk ke dalam mobil yang telah disiapkan oleh pengawal. Tidak disangka, akhirnya aku kembali lagi setelah 2 tahun. Kali ini, aku harus berbicara dengan jelas pada ayah, kata Stefan dalam hati. Tidak lama kemudian, mereka telah sampai di kediaman keluarga Tirta. Stefan langsung masuk dan menyapa. Ayah, aku telah kembali. Richard Tirta menanggapi. Ternyata kau masih tahu bahwa aku adalah ayahmu. Aku kira kau sudah terbiasa menjadi tuan muda kaya di keluarga Guntoro dan melupakanku. Stefan langsung duduk setelah menyapa ayahnya. Ayah, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyukai kehidupanku yang dulu dan aku tidak mungkin kembali. Mendengar itu, amarah Richard langsung meledak. Anggota laki-laki keluarga Tirta harus melindungi keluarga dan negara. Aku memperbolehkanmu mati dalam pertempuran, tapi tidak mengizinkanmu menjadi pengecut. Ia menatap putranya dalam-dalam dan melanjutkan. Kembalilah ke Departemen Militer dan terus menjadi Raja Iblis. Untuk membantu Arsen, kalian memiliki kemampuan sastra dan bela diri. Kalian bisa saling membantu untuk melanjutkan kejayaan keluarga Tirta. Akan tetapi, Stefan tetap menolak. Maaf ayah, aku tidak bisa melakukannya. Selain itu, aku sudah menikah sekarang. Mendengar pengakuan anaknya, Richard langsung mendekat dan berteriak marah. Siapa? Kau menikah dengan siapa? Stefan pun sontak terkejut melihat kemarahan ayahnya. Dia hanya bisa tertawa canggung. Seorang gadis yang sangat menggemaskan. Setelah itu, ia berdiri untuk meninggalkan ayahnya. Aku akan mengembalikan semua yang telah diberikan oleh keluarga Tirta. Kumohon, biarkan aku memilih kehidupan yang aku inginkan. Richard tidak berhenti berteriak marah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan keluarga Tirta. Pengawal, cepat tangkap dia. Segera, para pengawal langsung mengelilingi Stefan dengan pistol masing-masing mengarahnya. Stefan tersenyum melihat mereka. Sepertinya kalian tidak bisa menghentikanku. Ayahnya menimpali. Jangan lupa bahwa kau masih punya pacar. Pengawal ikut menambahkan. Pak, kami telah meninggalkan beberapa orang di kota Ambo. Mendengar itu, Stefan menoleh ke arah ayahnya. Apa yang sebenarnya ayah inginkan? Sang ayah menjawab, aku tidak bisa mengalahkanmu. Kita bicarakan lagi setelah Arsen kembali. Pengawal, sita senjata dan alat komunikasinya, lalu kunci dia di kamar. Pengawal pun menuruti dan mengambil ponsel Stefan. Setelah para pengawal membawa Stefan, Richard Tirta berkata kepada pengawalnya, Pengawal, tangkap Lor kemari. Aku ingin melihat kecantikan Dewi seperti apa yang bisa memikat Levon. Berpindah di kota Ambo di kampus Lor. Lor tiba-tiba dihampiri oleh beberapa pengawal yang telah disuruh Richard untuk menangkapnya. Nona Lor, silakan ikut dengan kami. Kepala keluarga kami ingin bertemu denganmu.
Lord tidak langsung menyetujui, ia menganalisis situasi terlebih dahulu. Orang-orang ini membawa senjata. Jika terjadi keributan, takutnya akan melukai orang yang tidak bersalah. Setelah memikirkan dan menimbang, Lord kemudian bertanya, "Siapa kalian sebenarnya? Apa yang ingin kalian lakukan padaku?" Saat Lord berjalan untuk masuk ke dalam mobil, ponselnya berbunyi. Itu adalah panggilan dari Kalia. Namun, ponselnya segera diambil oleh para pengawal. "Maaf Nona Lord, kami harus menyita alat komunikasi Anda untuk sementara waktu." Tidak lama kemudian, mereka telah sampai di bandara kota Ambo. Ketika Lord sampai di bandara, ia kembali menganalisis situasinya. Untuk apa datang ke bandara? Apakah mau pergi ke ibu kota? Jangan bilang, Pak Stefan bukan pergi melakukan perjalanan bisnis, tetapi dia telah diculik. Setelah berpikir seperti itu, ia kemudian meminta izin pada pengawal untuk pergi ke toilet. Pengawal itu pun mengizinkannya tanpa curiga. "Pergilah, tidak boleh lebih dari 10 menit. Di dalam toilet, Lord memberikan uang kepada petugas kebersihan. "Bibi, ponselku hilang, jadi aku tidak bisa menghubungi keluargaku. Bisakah Bibi menjual ponsel Bibi kepadaku?" Melihat setumpuk uang, petugas kebersihan itu pun langsung menjual ponselnya tanpa ragu. "Baik, ponselku bukan merek yang bagus, tidak layak dibeli dengan uang sebanyak ini." Lord tidak mempedulikan dan langsung menelepon Kalia. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Lord dengan buru-buru. Di seberang, Kalia mengatakan jika Stefan telah diculik oleh orang Departemen Intelijen Militer, dan dia sedang dikurung di rumah Ricard saat itu. Jumlah penjaga di kediaman Tirta juga telah ditambah 3 kali lipat. Mengetahui hal itu, tatapan Lord berubah tajam dan gelap. "Inisiatif harus berada di tanganku. Aku harus pergi menyelamatkan suamiku tercinta." Batin Lord mantap. Saat Lord keluar dari toilet, ia melihat seorang wanita dan menghampirinya. "Aku ingin membeli jaket dan wigmu dengan harga 200 juta, ucap Lord sembari menyodorkan setumpuk uang. Setelah membeli jaket dan wig untuk penyamaran, Lord pun berjalan keluar tanpa diketahui oleh para pengawal. Pengawal yang mulai curiga, kemudian bertanya kepada petugas kebersihan yang sebelumnya, "Bisakah Bibi masuk dan melihat apakah gadis ini masih di dalam?" Saat melihat foto yang diperlihatkan oleh pengawal itu, Bibi mengatakan jika dia sudah pergi dari tadi. Pengawal itu pun hanya bisa kebingungan dan tidak menyangka jika dia telah dikelabui oleh Lord. Bukankah dia hanya gadis yang lemah? Kenapa dia bertingkah seperti agen biro keamanan? Kata pengawal tersebut dengan wajah muram. "Oke, lanjut."